Kebanyakan orang bilang mati syahid itu adalah tiket ke surga. Tapi, tunggu dulu, surga seperti apa sih yang dijanjikan? Taman-taman yang penuh dengan kebun anggur, istana emas megah, dan 72 bidadari perawan yang menunggu? Apakah ini benar-benar janji Tuhan? Atau jangan-jangan cuma imajinasi pria Arab abad ke-7 yang menciptakan surga seperti ini? Coba pikirkan, surga seperti apa yang menjanjikan kenikmatan seksual luar biasa setelah kematian? Kebun anggur tak terhingga, istana megah, dan yang paling banyak dibicarakan, bidadari-bidadari yang menemani setiap lelaki yang mati syahid. Sungguhkah ini gambaran surga yang sakral atau hanya fantasi duniawi yang diciptakan untuk memenuhi hasrat manusia? Kita tahu bahwa konsep surga dalam Islam sangat mengutamakan kenikmatan fisik. Kenapa 72 bidadari? Kenapa kebun anggur dan istana emas? Apakah ini bukan hanya refleksi dari impian laki-laki di masa lalu yang hidup dalam masyarakat patriarkal di mana perempuan dianggap sebagai penghias hidup laki-laki? Apakah surga Islam ini hanya mencerminkan budaya dan pandangan seksual yang berlaku pada abad ke-7? Pada saat itu, banyak hal yang didasarkan pada kekuatan fisik, pertempuran, dan seks. Lalu, apakah benar surga yang dijanjikan itu mewakili janji abadi bagi umat Islam? Atau apakah ini sekedar konstruksi budaya dibuat untuk memberi semangat pada para prajurit yang pergi berperang dengan iming-iming kenikmatan yang tidak bisa mereka rasakan di dunia? Kenapa surga itu harus berpusat pada kenikmatan fisik? Kenapa harus ada bidadari dan kebun anggur? Kenapa tidak ada penekanan lebih pada kedamaian abadi atau kebahagiaan spiritual yang lebih dalam? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi mengungkap sisi lain dari surga yang selama ini mungkin tak banyak dipikirkan orang. Di luar Islam, banyak agama dan filosofi yang menggambarkan surga sebagai tempat kedamaian dan pemenuhan spiritual. Lalu, kenapa surga Islam tampaknya lebih menekankan pada kenikmatan fisik dan seksual? Apakah ini pandangan yang universal atau hanya sekadar produk dari zaman tertentu? Banyak orang memimpikan surga, tetapi apakah kita benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan surga itu? Apakah surga yang dijanjikan dalam Islam adalah cerminan dari kebudayaan dan cara pandang zaman dulu yang sangat berbeda dengan dunia kita sekarang? Mari kita kupas lebih dalam. Apakah surga yang dijanjikan itu benar-benar janji abadi, atau hanya impian yang diciptakan untuk mengontrol dan memberi harapan palsu pada masa lalu? Simak terus, karena kita akan menggali lebih jauh soal ini. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah... Malu saya menceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Sejak manusia pertama memandang bintang di langit, orang mulai membayangkan kehidupan setelah mati. Orang Mesir membayangkan ladang hijau subur, orang Hindu membayangkan cahaya murni abadi, orang Kristen roh tanpa tubuh jasmani yang damai. Lalu, di padang pasir Arab abad ke-7, muncul versi baru. Versi yang bikin sebagian orang berteriak, wow, dan membuat para pemikir dunia hanya geleng-geleng kepala. Surga adalah sebuah gagasan lintas peradaban tentang keadaan ideal setelah kematian, tempat di mana penderitaan berakhir dan manusia memperoleh kebahagiaan sempurna. Dalam antropologi dan sejarah agama, surga dipahami sebagai proyeksi harapan manusia terhadap kehidupan yang lebih baik, respon terhadap ketakutan akan kematian, dan instrumen moral dan sosial untuk mengatur perilaku. Antropolog seperti Clifford Geertz bilang, visi surga selalu mencerminkan keinginan masyarakatnya, bukan wahyu mutlak. Hampir semua budaya punya versi surganya masing-masing. Mesir kuno menganggap surga sebagai dunia pertanian sempurna. Di China, surga adalah kondisi harmoni kosmik. Demikian pula, dalam agama-agama besar memiliki konsep surga sendiri. Yahudi pada awalnya tidak punya konsep surga personal, hanya Sheol atau alam kematian, namun dalam perkembangannya kemudian, surga dimaknai sebagai kedekatan dengan Tuhan. Islam menggambarkan surga sebagai taman yang indah dengan buah-buahan segar, sungai anggur yang tidak memabukkan, serta bidadari perawan yang memukau.
Jannah digambarkan sebagai taman surgawi yang penuh dengan bidadari perawan bermata indah yang belum disentuh manusia atau jin. Bagi umat Islam, ini simbol kemuliaan rohani abadi, pahala tak terbayangkan atas ketaatan. Surga bagi Islam adalah tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun yang dipenuhi buah-buah anggur dan gadis-gadis yang bundar menonjol buah dadanya yang memiliki usia yang sama. Seorang lelaki akan memiliki kekuatan untuk berhubungan seksual sebanyak 100 kali dalam sehari. Benar-benar kenikmatan seksual tanpa batas. Jadi apakah surga adalah pahala tak terbayangkan atas ketaatan atau angan-angan laki-laki Arab abad ke-7 yang haus kenikmatan? Friedrich Nietzsche menyebut, janji kenikmatan akhirat digunakan untuk menundukkan kehendak manusia, menipu mereka dengan iming-iming kebahagiaan yang tak terbatas setelah mati, mengalihkan mereka dari kenyataan hidup dengan fantasi kebahagiaan tak terbatas seperti rumah bordil akhirat. Feminis modern seperti Ayaan Hirsi Ali menyebutkan bahwa konsep surga dalam Islam yang memberi pria 72 bidadari adalah bentuk patriarki murni. Ini terdengar menjijikkan. Perbudakan seksual diabadikan sebagai pahala ilahi. Konsep surga dalam Islam sering dipahami secara literal dan simbolik. Beberapa ulama awal, seperti ahli hadis, cenderung menganggap gambaran surga dengan kenikmatan fisik sebagai kenyataan akhirat yang nyata. Namun ulama lain seperti Al-Ghazali dan Al-Qurtubi melihatnya sebagai simbol kebahagiaan spiritual yang lebih dalam, menggambarkan kedekatan dengan Allah. Jika surga dianggap sebagai cermin budaya, maka Islam tampaknya paling jujur dalam penggambarannya. Dalam mitologi Viking ada Valhalla, ruang perjamuan abadi bagi prajurit yang gugur, di mana mereka makan, minum, dan berpesta setelah mati disertai kehadiran Valkyrie, makhluk perempuan yang melayani mereka. Di tradisi Hindu, swarga digambarkan sebagai alam para dewa, penuh dengan musik, tarian, dan apsara. Makhluk perempuan cantik yang seringkali memiliki nuansa sensual dan erotis halus. Islam tidak menutup mata pada nafsu manusia, tetapi mengemasnya sebagai bagian dari pahala. Makanan, minuman, pasangan, dan keintiman diatur dalam bingkai balasan ilahi yang oleh sebagian orang dipuji sebagai realistis, namun bagi yang lain dikritik sebagai terlalu duniawi. Banyak kajian agama komparatif menunjukkan bahwa gambaran surga di berbagai budaya sering memuat bentuk kenikmatan tubuh atau relasi erotis, sehingga jannah bukan anomali, melainkan salah satu contoh bagaimana imajinasi manusia tentang akhirat tetap sangat manusiawi. Surga Islam, dengan janji kenikmatan fisik yang melimpah dan bidadari sebagai hadiah, tampaknya lebih mencerminkan fantasi lelaki Arab abad ke-7 daripada wahyu ilahi. Sebuah cermin dari hasrat seksual dan kekuasaan patriarki yang dibungkus dalam klaim religius. Alih-alih menawarkan pembebasan spiritual, gambaran ini justru memperlihatkan ideologi yang lebih bersifat fantasi dan dominasi laki-laki daripada wahyu sejati. Jadi, benarkah ini surga yang dijanjikan oleh Allah, pencipta langit dan bumi? Kalau video ini ngebuka wawasan kamu soal surga, klik tombol like dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan fakta menarik lainnya.